Penyebabnya kira-kira apa tuh Pak? Katanya teman-teman ini kan sudah nggak lockdown di Arab Saudi, kok masih mahal itu kenapa kira-kira? Karena mereka sekarang itu memakai sistem reguler ya, tapi penumpang tidak penuh. Penumpang tidak penuh karena yang pertama protokol mengikuti protokol kesehatan, yang kedua lagi penumpang udah berkurang. Jadi tidak full ya? Tidak full. Oh iya Pak, benar teman-teman. Jadi kemarin itu nanti kita tampilkan videonya. Jadi kemarin itu ketika kita dari Indonesia balik ke sini itu selain pesawat itu tidak penuh, memang mereka menerapkan social distancing Pak. Yeah. Jadi PSBB. 3 kursi itu cuma diisi 2. Bahkan banyak teman-teman kita yang ada kursi 03 itu pindah, jadi satunya bisa selonjoran tidur kayak gitu. Sama kayak saya kemarin tidurnya kayak tidur di kasur, hampir. Punya videonya nanti tunjuk. Ada videonya, nanti saya tunjukin di sini. Oh, berarti itu sebabnya mahal Pak ya? Kalau ya itu tergantung maskapai. Karena sekarang Garuda hampir sebulan 5 kali mengadakan penerbangan. Oke. Itu juga membantu, itu sebagai tanda dukungan Garuda lah terhadap menyambut baik atas niat teman-teman untuk agar bisa memilih tanggal yang sesuai. Masya Allah. Nah, lalu ada pertanyaan juga dari teman-teman. Banyak teman-teman kita yang bertanya kapan kira-kira Lion Air datang kembali seperti kemarin. Ini kan kemarin bahkan nih, kalau nggak percaya, ini sampai menjadi agen resmi kemarin di sini untuk Lion Air. Ini ketika sudah buka penerbangan internasional, penerbangan untuk TKE, untuk teman-teman yang bisa kembali ke Arab Saudi, ini kok malah Lion Air menghilang? Mana nih Pak kira-kira? Kok seakan-akan ditelan bumi? Lion Air datang itu hanya untuk repatriasi, dan itu pun atas dukungan pemerintah juga. Dan selain itu ada pihak penanggung jawab yang berani memberikan deposit atau tanda bukti pembayaran uang muka lah ke pihak maskapai. Dan sekarang juga masih banyak yang bertanya mengenai Lion Air. Tidak, itu Mas, ngurus penerbangan Lion Air itu kita bikin stres gitu. Kenapa? Stresnya di mana? Ya, yang pertama kita harus mencukupi kuota penumpang sebanyak 421, dan kemudian harus menyelesaikan pelunasan. Terkadang uangnya nyangkut di bank kalau lagi hari libur. Itu kita harus memberikan jaminan itu minimal 100.000 real atau 200.000. Berapa kira-kira uang ini? Ya pokoknya sebagai jaminan kalau sekiranya berapa orang yang tidak masuk, uangnya belum masuk, melakukan bayar, uangnya tidak masuk, kurang sekian juta, ya kita lakukan jaminan. Nih jaminannya. Dan kemudian sekarang itu yang benar-benar butuh pesawat itu Riyadh. Banyak sekali Riyadh mengajukan permohonan. Ya kalau Lion Air berani. Tapi kan bisa nih Pak, sebenarnya domestik di Arab Saudi kan bisa. Cuma harganya lebih tinggi. Karena dari Riyadh ke Jeddah itu 500 real. 500 lebih. Untuk Sabko gimana? 100. Jadi buat teman-teman seumpama dari pengen cepat-cepat pulang dan dari Riyadh itu tidak ada jadwal, maka teman-teman bisa ikut domestiknya saja dulu dari Riyadh menuju Jeddah. Ya, yang penting. Atau kalau mau murah ya kita sebagai pekerja ya, kita ngakui tidak terlalu banyak uang, kita juga ngakui juga, memahami karena saya juga seorang pekerja, aktivis juga, ikutlah Sabko. Karena kalau di Sabko itu bawang baraan masuk semua. Kalau kita dari menggunakan maskapai Saudi ya, itu bawang baranya tidak sesuai antara dari Jeddah Jakarta. Kalau dari Jeddah Jakarta kan 23 kali buat
Total 46 kilo dibagi 2. Hmm. Jangan lebih dari 23. Nanti suruh bongkar. Oh gitu. Mentang-mentang saya 25, terus ini nggak sampai ini, itu nggak bisa. Harus ikuti aturan. Itu aja. Tapi yang jelas kira-kira harus hadir di bandara berapa jam sebelum keberangkatan itu, Pak? 4 jam. 4 sampai 5 jam. Ngambil aman aja teman-teman, seumpama dari Riyadh atau dari Dammam dan kota-kota yang lain. Karena banyak pertanyaan teman-teman kita, Pak, kapan nih dari Dammam dibuka penerbangan? Jangan apa? Yang ada itu untuk sementara hanya Jeddah Jakarta. Karena Jeddah itu ya dari dulu juga masuk sebagai Al-Hijaz. Kota transit lah ya, kota transit. Jeddah itu kota transit, makanya yang paling ramai. Meskipun bukan ibu kota. Jadi jangan nunggu dari Dammam ada ya. Kita memberikan fasilitas bantuan ya untuk saya pribadi yang ikut yang beli tiket ke saya saat ini. Meskipun saya tidak melakukan charter flight ya, charter pesawat, tapi saya melakukan block seat. Block seat itu saya setiap penerbangan tuh ngambil 50 seat untuk kita jual ke teman-teman. Nggak laku ya nggak masalah. Saya juga namanya orang bisnis ya udah siap Untuk rugi. Dan kemudian jangan khawatir yang dari Dammam, dari semuanya habis musim Abha yang naik bis kita jemput. Kami jemput di di Sabku. Yang pesawat udah langsung aja pesawat. Telepon saya kirim tim sana. Atau bisa saya sendiri. Karena saya sekarang untuk saat ini kerja sendiri. Iya. Jadi teman-teman dari kemarin yang selalu bertanya, kalau saya dari Dammam gimana, nanti bingung dan lain-lain. Kalau beli tiketnya ke Pak Zainuri, insya Allah saya sudah bilang dari awal Pak sebenarnya. Kalau beli tiketnya sama beliau, insya Allah beliau orangnya amanah. Insya Allah semua ada tim kok, ya, ada tim kok semua yang mempersiapkan semua itu. Ya. Bukan cuma itu mas. Apa ini? Ini tiket. Ya. Ini tiket Garuda. Orangnya di Dammam. Ya. Ini contoh orangnya di Dammam. Ini tanggal 5. Tiketnya dari sini. Begitu mereka datang ini di kamar rumah saya ada 1 orang. Sekarang ada 1 orang. yang untuk pulangan besok. Itu tadi paspornya kita diperpanjang KJRI. Dan ini juga paspor mati. Paspor mati. Jangan melakukan perjalanan dengan paspor mati. Karena KJRI memberikan fasilitas bantuan ya untuk melakukan perpanjangan gratis. Masya Allah. 1 tahun. Dekatin ya. Iya. Ini perpanjangan ini gratis dari KJRI. Lakukan apapun sesuai prosedur ya. Ini amanah di saya karena orangnya ini ada di Hamis Musim. Berarti ini pertama awalnya mati paspornya. Ya. Yang asli mana, Pak? Ini asli. Oh, ini asli. Asli. Terus yang udah diperpanjang mana, Pak? Ini asli matinya 22 September. 22 September. Sekarang tahun bulan-bulan berapa sekarang? Sekarang 30 September. Sekarang 30 September. 29 September sekarang. Kan 6 bulan sebelum mati sudah nggak boleh melakukan penerbangan kan? Juga ya. Terus ini bisa terbang gimana nanti, Pak? Karena ada tanda tangan dan stamp dari KJRI kita. Nah, masa berlaku paspor ini perpanjang sampai dengan 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Oh, 27 September 2021. Gratis. Allah. Ini sebagai bentuk bantuan ataupun tanda bukti bahwa negara melindungi. Negara hadir Dan negara melindungi. Masya Allah. KJRI kita, KBRI Riyadh semua melakukan seperti ini. Khusus untuk yang exit. Yang untuk yang bukan kembali. Enggak, kalau yang audah nggak bisa kalau audah. Oh, jadi ini khusus untuk yang Furuj Nihai. Nihai. Oh, oke. Nihai. Karena Nihai-nya kemarin ada yang mati. Banyak itu, Pak. Tapi alhamdulillah ini juga terjadi, mas, kemarin juga terjadi. Datang ke bandara, mereka ikut penerbangan darat. Nggak ada. Yang ada itu Saudi. Yang ada itu Saudi ya. Hatta al-an sampai sekarang. Sampai sekarang Saudi sama Garuda. Emirat nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Garuda
Saudi atau Lion Air kalau Lion Air datang. Emang kalau di jadwal-jadwal online itu di Ada booking semua. online ada ya Pak? Ada ya? semua. Bahkan dari sejak lockdown Itu kan belinya bisa ada. belinya di Google. Mm-mm. Kalau terjadi apa-apa ya diurus Mintanya di Google. Jangan ke agen. Oke, jadi Masya Allah ini informasi baru nih, penting banget teman-teman. Seumpama teman-teman pengen pulang dan kan banyak nih pertanyaan, Kak, paspor saya, kontrak saya sudah habis dan paspor saya juga sudah mati, gimana tuh? Nah, ini ada informasi dari Pak Zainuri, ini ada bukti langsung. Harus datang ke KJRI dulu ya. Menunjukkan tiket. Menunjukkan tiket. Oh begitu. Jadi datang ke KJRI, menunjukkan tiket, maka nanti KJRI akan memperpanjang selama 1 tahun. Ini buktinya, ini mati pas tanggal masa berlaku paspor sampai 23 atau 22 tadi. Dan saya juga nggak sembarangan. Saya juga tanya ke pihak ke pemilik paspor, gaji kamu bagaimana? Selesai nggak? Karena nanti negara itu akan KJRI akan bertanya. Jangan sampai yang dipulangkan itu belum menerima hak-haknya. Masya Allah. Jadi nggak usah takut dia, datang kemari, insya Allah pemerintah kita membantu. Dan nggak ada caranya datang KJRI ditolak kalau memang betul-betul bantuan. Masya Allah. Paling dikasih arahan bagaimana. Oke. Ini untuk menyingkat waktu, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman kita, Pak. Bocoran untuk kaburan ini kapan kira-kira ada pemulangan? Ini nggak berhenti ditanyain. Saya sudah bikin status jauh-jauh hari. Sekaligus saran dah gitu, Pak. Tunggu sampai umroh. Makanya saya sekarang sedikit-sedikit menjalankan Saudi ya. Karena jika Saudi ya jalan, penumpang tidak penuh, terakhir Bapak. Otomatis diselipkan yang dari terakhir. Karena diberikan itu harga tiketnya tanggung pemerintah. Pemerintah Arab Saudi nggak ada kaitannya sama pemerintah Indonesia. Karena udah memang tanggung jawabnya. Masuk ke sini atau bayar visa. Saran untuk yang kaburan, yang ingin pulang nih, yang juga yang ingin kembali, apa nih terakhir, Pak? Untuk yang ingin kembali ke Arab Saudi, jika memang kerja ke majikannya, silakan datang aja, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang visa bebas, kalau bisa jangan, selagi paspornya, iqomahnya, audahnya masih bisa diperpanjang, perpanjang ya dulu. Kecuali memang punya bisnis di sini, silakan. Untuk yang kafil-kafilan, yang bekerja ke majikannya, silakan, tidak apa-apa, kapan aja. Jadi yaitu beli tiket, patuhi aturan. Jangan sampai setelah beli tiket nyelonong aja ke bandara, hangus. Untuk Garuda itu sebenarnya tes PCR itu harus nggak sih? Maskapai Garuda itu mengharuskan ada tes PCR nggak sih untuk pulang ke Indonesia, Pak? Sebenarnya menganjurkan. Semua. Tapi nggak harus. Kan sudah ada itu. Tapi nggak harus. Ikuti anjuran protokol kesehatan. Lebih baik ada. Lebih baik ada. Karena kalau sudah ada, itu berarti udah mengurangi beban negara di Indonesia. Iya benar-benar. Karena di Indonesia juga kita kalau tidak bawa surat tes swab dari situ di karantina di Wisma Atlet. Tapi kalau bisa yang berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris, jangan yang bahasa Arab ya. Oh di sini kan gratis kayaknya tes swab. Nah ini tuh bedanya Indonesia sama Saudi. Bedanya Indonesia dengan Saudi. Gimana tuh, Pak? Ya Arab Saudi ini karena yang mau pulang ke negara mereka diberikan kelonggaran. Arab Saudi memberikan Saudi ya memberikan pelaturan ketat ya. Karena mereka mau datang ke negaranya. Karena saudara kita mau datang ke negara mereka. Kamu boleh datang tapi patuhi nih pelaturan ini. Kalau memang kalau kayak Garuda, Lion Air berangkat aja. Itu kan pesawat mereka sendiri, pesawat kita sendiri, kemudian kita pulang ke negara kita. Tapi juga di Indonesia membebani negara. Jadi itulah saran-saran dari Mas Zainuri ya, teman-teman. Saya juga kemarin sempat diberi saran bahwa sekalipun sarannya itu agak-agak sedikit
Pedes. enak. Gak pedes ya. Saya bilang, Pak, saya mau balik gimana nih, saya bilang. Beliau mau balik kemana? Udah siap. Udah siap belum katanya? Ya saya kira siap duit, siap tiket, siap apaan? Siap terlantar di Makkah, masya Allah. Tapi insya Allah enggak. Insya Allah aman ya Pak. Insya Allah. Karena udah ada yang ngatur lah. Insya Allah. Yang penting kita berusaha. Insya Allah. Teman-teman, itulah diskusi santai dan juga wawancara saya dengan Pak Zainuri selaku beliau memang selalu bergerak di lapangan. Jadi beliau tahu informasi-informasi terkini perihal penerbangan. Bahkan kemarin saya pun membuktikan sendiri. Kemarin waktu saya nge-vlog bersama beliau live itu, saya bukan dijemput loh. Saya bukan sengaja teleponan gini-gini, tapi tidak. Saya pengen ke kamar kecil ketemu sama beliau. Akhirnya ya udah, kita wawancara dulu sebentar. Ternyata beliau memang hadir ke bandara untuk mengantarkan teman-teman kita. Maka teman-teman gak usah khawatir kalau melalui Pak Zainuri, insya Allah nanti dari Demam. Karena saya nggak jual tiket sebenarnya. Saya nggak hanya menjual tiket. Jadi saya menjual tiket sekaligus memberikan bantuan di bandara. Nah itulah kalau seseorang lahir daripada aktivis, ya. Tahulah kayak gitu, tahu bagaimana susahnya teman-teman kita dan lain-lain. Bahkan saya bisa merasakan waktu mau pulang, kita masya Allah ya Pak ya, untuk membuat jadwal penerbangan pulang ke Indonesia itu masya Allah, bingung, masya Allah. Apalagi lockdown 24 jam. Iya betul. Dan kalau ada informasi, teman-teman itu jangan di skip dulu, karena bisa jadi informasi yang kita butuhkan itu ada pada video yang kita skip kayak gitu. Ya kita tadi kan perbincangan kita sudah banyak nih, banyak pengetahuan yang sudah kita dapat. Insya Allah teman-teman bisa tinggal ngomong ke majikan, sharing lah berbagi informasi. Dan saya juga tidak keberatan jika nomor saya diberikan kepada pihak majikannya. Saya akan komunikasi dengan baik. Insya Allah selagi majikannya mau punya niat memulangkan pekerjaannya, insya Allah mereka akan setuju dengan apa yang saya betul. Cuman ada juga majikan yang ngeles kerjaannya. Saya kasih nomornya beliau, katanya beliau nggak ngangkat. Saya kasih WhatsAppnya beliau, katanya nggak ada WhatsApp. Jadi tadi sudah saya tanya ke Pak Zainuri, katanya memang tidak ada orang telepon, tidak ada orang WhatsApp ya Pak. Karena telepon sama beliau 24 jam hidup terus. Itu untuk membantu teman-teman kita. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah beliau totalitas dalam bekerja, insya Allah. Dan beliau insya Allah orangnya amanah dan jujur dan bertanggung jawab, insya Allah. Bukan saya muji karena ada di depannya beliau, bukan. Dan bukan karena saya dibantu. Dia masuk di grup kepulangan dulu. Ya, saya tahu. Di grup Mekah, grup Mukimin, jadi saya tahu lah kayak gitu. Saya berjalan di saat orang memaki saya. Betul. Gitu. Padahal ada orang yang tidak dimaki tapi melakukan penipuan. Betul. Dan mereka nggak tahu. Kalau seperti Pak Zainuri kayaknya dicari-cari terus itu kesalahan-kesalahan. Ya nggak apa-apa. Makanya itu lebih membuat saya berhati-hati. Betul. Saya lebih berhati-hati bagaimana caranya supaya saya tidak menjerumuskan orang, tidak merugikan orang. Itu lebih baik. Betul. Karena saya takut nanti disalahkan dan takut merugikan orang. Oke, teman-teman. Sekian dari saya dan juga Pak Zainuri. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan daripada kita berdua, tolong dimaafkan. Dan insya Allah nanti kita akan berikan informasi atau update terbaru perkembangan baik dari Haramain Makkah dan Madinah ataupun tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Besok kita live dari bandara. Dan besok kita insya Allah akan datang ke bandara, turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan teman-teman kita yang datang dan pulang. Yang datang. Karena ada juga yang dari Indonesia beli tiketnya ke Pak Zainuri. Ada. Dan ada juga yang mau pulang ke Indonesia beli tiketnya ke Pak Zainuri. Tapi yang beli tiket dari Indonesia itu saya minta tolong, saya bawain novel Abot. Masya Allah. Satu bungkus saja. Oke, teman-teman, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke media sosial kalian agar teman-teman kita juga tahu informasi apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.